Ta'ala atas segala rahmat dan karunia. Karena kita telah diberikan kesehatan, keselamatan, mudah-mudahan kita selalu terhindar dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Bapak Ibu sekalian, tujuan kita di sini berkumpul bersama di dalam kesempatan yang sangat baik ini adalah untuk membahas tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini kita akan mulai petakan baik dari Pak Muslim selaku Korwas, dan kami juga akan meminta data dari bidang PTK terkait penilaian kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru dalam melaksanakan pembelajaran maupun manajerial di sekolahnya. Setiap instruksi, arahan, dan petunjuk dari dinas bagaimana Bapak Ibu menindaklanjutinya, tentu itu juga menjadi bagian dari kami di bidang PTK. Untuk itu, saya dan Pak Parmin, bidang PTK dan bidang SMA berkolaborasi, dan kami melibatkan seluruh bidang sebenarnya. Karena pendidikan anti korupsi ini tidak hanya di bidang SMA, saya juga sudah izin ke Bu Mondi, ke Pak Joko, dan ke Pak Sekretaris pun kami sudah sampaikan, dan ke Pak Kadis semalam sudah direspon, dibalas beliau, oke silahkan lanjutkan. Intinya di dalam data yang disampaikan oleh Bu Erika di dalam chat itu ada link untuk pengisian daftar hadir. Di dalam daftar hadir itu Bapak Ibu diminta kegiatan atau program pencegahan atau pendidikan anti korupsi yang telah dilakukan di sekolahnya itu seperti apa. Dari Pak Muslim ada masukan apakah berupa lomba, lomba poster, lomba desain, atau lomba pidato, apalah yang terkait dengan anti korupsi. Kemudian mungkin ada juga yang sudah menerapkan kantin kejujuran. Ada juga yang blended atau terintegrasi di dalam pembelajarannya, ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Nah, yang sudah kami mohon dipilih salah satu, kalaupun tidak ada di antara daftar pilihan itu, silahkan diketik manual. Pertanyaannya bukan pertanyaan wajib, jadi jangan khawatir jika Bapak Ibu belum ada program kegiatan tentang pendidikan anti korupsi, tidak perlu diisi datanya. Untuk selanjutnya kami minta juga di pengisian inputan itu program kegiatan apa yang akan dilakukan. Jadi ada dua macam ya. Yang tadi itu yang sedang atau sudah dilakukan, kemudian yang di bawahnya itu yang akan dilakukan. Silahkan dipilih salah satu. Jika tidak ada di pilihan itu disebutkan, ditulis kegiatannya, diketik. Kemudian di isian paling terakhir kami minta deskripsinya, deskripsi dari kegiatan anti korupsi yang sudah atau sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Nah, yang akan dilakukan itu artinya belum dilakukan tapi sudah terpikir nih. Kami akan melakukan A, B, C, D sesuai dengan informasi-informasi yang kita peroleh maupun di dalam dunia maya, di internet juga banyak, di Google sumber-sumber tentang pendidikan anti korupsi di sekolah. Nah, mungkin saya lebih ke datanya. Data-data yang kami kolaborasikan dengan Pak Parmin, Pak Muslim, kami berdiskusi bertiga, kurang lebih seperti ini. Nantinya setiap penginput data, baik itu kepala sekolah maupun operator, dapat mengedit data, dan kami bisa kembangkan lagi Google Form-nya jika ada inputan-inputan lain yang kami butuhkan. Jadi data awal atau data permulaan ini hanya sebatas itu yang akan kita minta, dan mudah-mudahan nanti instrumen atau inputan ini dapat dikembangkan. Mungkin itu dari saya kurang lebih. Di sini ada Bu Erika sementara sebagai hostnya yang akan menghandle meeting ini, akan membuka mungkin nanti sesi tanya jawab atau bergantian narasumber yang akan berbicara. Selanjutnya kami berikan kepada Pak Parmin mikrofonnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Parmin, Bu Erika, Pak Parmin di unmute. Boleh kan? Sudah ya? Oh, sip, Pak Parmin. Lanjut, Pak. Terima kasih Mas Anang. Siap, sama-sama Pak Parmin. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, senang sekali bertemu Ibu Bapak, terutama Mas Anang nih anak muda yang sangat kreatif, bekerja keras. Dalam perjalanan masih ketemu kita. Dan Ibu Bapak dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya kegiatan ini bisa kita laksanakan, terutama secara teknis berkat bantuan Mas Anang. Kita surprise ya, kita kasih penghargaan ke Mas Anang. Yang kedua kepada Mbak Erika, ya melanjutkan
membantu tugas Mas Anang juga terima kasih banyak. Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat kami Bapak Haji Muslim sebagai Korwas bersama tim pengawas, ada Mbak Nadra, Mbak Regina sebagai inisiator sekaligus perumus sekaligus membuat rencana aksi untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Ibu Bapak, forum ini forum semi formal, jadi fleksibel saja diskusinya karena kita tidak melibatkan secara langsung para pejabat, baik Pak Kadis, Pak Sekdis maupun Pak Kabid. Tapi seperti telah disampaikan oleh Mas Anang tadi bahwa ini sudah izin dari para pimpinan kita. Berikutnya Ibu Bapak, tadi sudah disampaikan oleh Mas Anang, Dinas memerlukan data terutama best practices atau praktik-praktik baik terkait pembelajaran maupun pembudayaan anti korupsi, penguatan karakter di bidang itu terkait anti korupsi itu kepada anak-anak kita, kepada para guru di sekolah. Terutama yang sudah dilaksanakan. Sekecil apapun itu ya, bentuknya dalam bentuk apapun. Bisa dalam gerakan khusus atau memang direncanakan secara khusus, atau yang sudah termasuk dalam terintegrasi dalam pembelajaran. Karena besok Pak Gubernur dengan Bapak Kepala Dinas akan melaksanakan meeting virtual dengan KPK dan tentu memerlukan data dari kita. Setelah tentang PAK, pendidikan anti korupsi ini di launching beberapa waktu yang lalu, apa aksi sekolah, apa aksi dinas? Dalam desain yang lengkap, tidak muluk-muluk, itu tim sudah menyusun rencana aksi yang menurut kami sangat komprehensif dan luas serta berbiaya mahal. Nah, tentu kita tidak boleh terbebani dengan bagaimana kalau tidak ada biaya. Karena banyak kegiatan yang bisa kita tumpangkan pada anggaran-anggaran yang ada. Nah, siapa tahu nanti akan ada bantuan khusus dari pemerintah, dalam hal ini KPK atau kementerian lain, untuk sekolah-sekolah yang punya best practice yang bagus, yang efektif, efisien dalam rangka penanaman budaya anti korupsi ini. Jadi laporan yang penting apa yang dilakukan sekolah terkait dengan pembudayaan anti korupsi ini. Mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu Ibu Bapak sudah melaksanakan ini. Nah, terkait rencana yang akan datang, tentu yang benar-benar realistis, yang bisa atau yang akan kita laksanakan, yang bisa kita laksanakan. Kemudian Ibu Bapak, sebenarnya yang diharapkan oleh pihak KPK lebih kepada bagaimana penanaman terintegrasi pada penguatan karakter terhadap mindset, terhadap budaya anti korupsi. Jadi bukan sesuatu hal yang luar biasa sehingga menyita waktu dan ruang tenaga kita, sehingga kurikulum wajib katakanlah terpinggirkan, tidak terprioritaskan. Bukan itu. Jadi dari segala aspek pembelajaran di sekolah, kegiatan di sekolah, program di sekolah itu sebisa mungkin disisipkan pembelajaran-pembelajaran yang berkaitan dengan budaya anti korupsi. Ibu Bapak, secara khusus juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada SMA 17 ya, karena kegiatan virtual ini difasilitasi oleh SMA 17 dari sisi infrastruktur internet. Ini yang dapat kami sampaikan Ibu Bapak. Sekali lagi diskusi ini tidak terlalu formal, jadi semua bebas berbicara, tapi yang terkontrol, yang elegan. Dan untuk sepenuhnya nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Muslim terkait tentang poin-poin penting Pergub tentang PAK serta rencana aksi, karena beliau dari awal yang ikut membidani kegiatan ini. Kita doakan juga semoga Pak Haji Muslim akan selalu sehat walafiat, lalu bersama kita untuk banyak diskusi tentang poin-poin penting tentang peningkatan mutu pendidikan.
Mas Anang ini yang dapat saya sampaikan, Mbak Erika, Mbak Haji Siap, Musin, siap. mungkin ada Mbak Regina Ada. dengan Mbak Nada juga. Oke. Kita sahabat kami semua yang luar biasa, ada 300 lebih. Ya. Yang di daerah-daerah, sekali lagi mohon masukannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut gimana yuk Erika? Pak Muslim langsung ya. Oke, Pak Haji Muslim, mohon Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anang yang saya hormati, Pak Parmin, Mbak Erika, kawan-kawan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih dalam keadaan sehat. Walaupun sekarang saya, Pak Anang, dapat gelar baru, LCMH, lulusan COVID masih hidup. Waduh, nah itu ya, ada gelarnya. LCMH. Karena bulan Juni lalu 20 hari lebih menderita COVID, tapi secara kumulatifnya lebih dari sebulan istirahat. Baik Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Pak Parmin tadi, bahwa kita sekarang sudah punya peraturan gubernur yang menjadi regulasi untuk pendidikan anti korupsi. Sebenarnya sudah lama tuh Mendagri memberikan surat edaran kepada bupati dan gubernur se-Indonesia agar melaksanakan pendidikan anti korupsi. Hari ini kita sosialisasikan dulu pergubnya, saya tayangkan selintas kilas, nanti Pak Anang di-share ke seluruh peserta biar tahu ini gambarannya pergub pendidikan anti korupsi, pergub nomor 18 tahun 2021. Tidak saya bacakan semua, saya langkahi itu ketentuan umum. Yang penting kita lihat bahwa sasaran pendidikan anti korupsi pada pasal ini kita lihat ruang lingkup dan sasarannya seperti ini, ruang lingkupnya ada pendidikan anti korupsi dan aksi anti korupsi. Kita lihat pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu ada anti korupsi bagi peserta didik, ada untuk PTK, ada untuk orang tua dan pengurus sekolah, ada untuk pegawai, ada untuk BMD, ada juga untuk kemudian yang lebih lanjut untuk yang di bidang pendidikannya ini ada untuk pendidik, sarannya ada pendidik, ada tenaga pendidikan, orang tua, pegawai ASN dan pegawai BND dan masyarakat. Ini tentang pendidikan anti korupsi. Barangkali yang ini tidak perlu saya bacakan banyak, nanti bisa saja kita baca karena sifatnya dokumen. Yang perlu dengan tahunya kita ada pergub ini bahwa kita semua sudah berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi di sekolah. Nah, lalu setelah pergub itu keluar, saya berdiskusi dengan teman-teman apa yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam waktu dekat untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi. Nah, ini antara lain sebenarnya sudah lewat, tapi karena mungkin ada Bu Mary di sini di forum ini, itu lewat dulu awalnya ada sosialisasi pendidikan anti korupsi, ini anggaplah sekarang karena belum bisa terwujud secara luring. Kemudian ada rencana TOT pendidikan anti korupsi untuk beberapa orang dari wakil kabupaten kota. Nanti uang wakil kabupaten kota itu akan menyosialisasikan atau melakukan workshop pendidikan anti korupsi untuk kawan-kawan lain yang tidak diundang di kaitan provinsi untuk mensosialisasikan bagaimana pendidikan anti korupsi. Nah, lalu kita juga nanti akan melakukan lomba-lomba tentang implementasi pendidikan anti korupsi. Kita bagi, ada lomba untuk sekolahnya, ada lomba untuk gurunya, ada lomba untuk siswanya. Rencana ini Pak Parmin, saya tidak tahu apakah sudah setuju Pak Kepala Dinas, lomba untuk sekolahnya nanti lomba anti sekolah. Nah, maksud saya lomba kantin kejujuran. Kemudian untuk gurunya lomba mengajar, mengintegrasikan atau mengintegrasikan pendidikan korupsi itu bagi guru. Kemudian nanti untuk siswanya kita akan mengadakan lomba menulis esai untuk siswa tentang pendidikan anti korupsi. Ini kemudian nanti akan dimonitoring oleh tim bagaimana pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Kemudian Bapak Ibu yang perlu saya soroti bahwa ini Pak Anang, saya tadi terkejut di tengah ada kegiatan baru dapat informasinya hari ini. Jadi saya tidak buat PowerPoint khusus. Oh iya. Ya.
pendidikan anti korupsi di sekolah itu tidak memunculkan mata pelajaran mandiri, tapi kita integrasikan pada semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, yang selama ini kita lakukan hanya melalui pembelajaran mata pelajaran PPKN. Nah, untuk ke depan semua mata pelajaran kita minta untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi. Dengan catatan, jangan sampai karena kita mau mengintegrasikan pendidikan anti korupsi itu, konten utama dari setiap mata pelajaran itu terlupakan. Jadi mengajarnya tetap berjalan, tapi yang pendidikan anti korupsinya juga berjalan. Lalu pendidikan anti korupsi itu harus dipahami bahwa tidak hanya melalui pembelajaran dalam kelas, bisa juga melalui ekstrakurikuler, bisa juga melalui kampanye pendidikan anti korupsi. Sekolah-sekolah yang punya kanal YouTube atau punya IG, ada FB, itu bisa mempromosikan menyosialisasikan bagaimana pendidikan anti korupsi di media-media yang dia miliki gitu. Di ekstrakurikuler juga begitu. Tidak harus artinya melalui pembelajaran melulu, tapi melalui berbagai kegiatan di sekolah sehingga nilai-nilai anti korupsi itu dipahami peserta didik dan terimplementasi menjadi jiwa. Kalau dia sudah sering didengarnya, maka jadi pikirannya. Kalau jadi pikirannya, maka jadi tindakan. Kalau sering jadi tindakan, maka jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu mengkristal menjadi karakter. Itu yang kita harapkan pada pendidikan korupsi. Secara teknisnya, saya tidak jelaskan secara detail hari ini. Sekolah bisa mengembangkan sendiri seperti yang disebut Pak Parmin tadi, mengembangkan sendiri, berinovasi bagaimana mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi sekolahnya. Itu dulu Pak Anang yang dapat saya sampaikan di awal pertemuan ini. Nah, barangkali seperti yang ingin Pak Parmin tadi, kita tukar pikiran, kita bisa jadi nanti apa yang disampaikan oleh sekolah lain sebagai pengalaman sudah mengimplementasikan pendidikan korupsi bisa ditiru oleh sekolah lain, sehingga ketika masuk di Zoom ini kita hanya mempunyai satu pengalaman cara pendidikan anti korupsi. Setelah keluar dari Zoom ini kita memiliki lebih dari satu karena kita ada tukar pikiran di sini. Itu saja Pak Anang, Bu Erika, Pak Parmi. Ya, terima kasih. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Muslim. Bapak Ibu, telah kita dengarkan dari Pak Parmin dan dari Pak Haji Muslim terkait dengan pergub poin-poinnya. Nanti mungkin bisa di-share Pak Haji Muslim ke dalam chat ini linknya atau filenya untuk kita baca lebih detail lagi sambil Bapak Ibu berpikir untuk sharing best practice yang telah dilakukan. Silahkan jika ada yang bertanya tentang pengisian data ataupun ada yang ingin sharing tentang best practice yang telah dilakukan, mungkin bisa melalui chat dulu. Atau ada yang sudah raise hand ini, Yu Erika tolong dipantau yang raise hand ini di unmute dulu, ada 11 orang. Ada dari SMKN 1 Sangadesa, Davis Chandra Irawan, SMKN 1 Tanah Abang, Sunardi Tungkal Jaya, kemudian dari Rambang Dangku, Pak Sutarno, SMAN 3 Tanjung Raja. Silakan di unmute dulu, Rica Aris Santi atau SMA 1 Madang 2, Pak Sumarno, atau Bu Nur Wigiati, ini juga raise hand, apakah ada yang ingin disampaikan? Di open dulu mic-nya, Bu Erika. Atau melalui chatting, boleh nanti melalui chatting, silahkan diketik jika ingin berbicara langsung, nanti dibuka mic-nya. Nah, SMKN 1 siapa tadi? Atau kita open all mic ya, coba ya. Jangan tabrakan ya. Bapak Ibu, silahkan langsung di open mic-nya, sudah tidak saya kunci. Dari mana yang ingin bicara? Silahkan langsung bicara. Dipencet gambar mikrofonnya supaya ada suara. Mungkin ada yang ingin praktis
pendidikan anti korupsi PAK. Kalau di kami bidang PTK, PAK ini beda lagi, penilaian angka kredit ini. Bener nih, penilaian kredit Pak. Siap, ada yang mau sharing Pak? Silakan Pak. Tentang pendidikan anti korupsi seperti apa yang konkretnya, yang realnya, yang bisa kita laksanakan. Coba dipantau di chat, apakah ada yang bertanya di chat. Chatting 74. Rata-rata konfirmasi kehadiran. Oke. Silakan. Silakan, ada yang ingin berbicara Bapak Ibu, langsung di open aja mic-nya, di unmute. Sudah boleh, sudah bisa di unmute. Ini sudah tidak dikunci lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari SMA Negeri Matalang Ubi mau bertanya Pak. Dengan nama Dengan siapa? nama Mas Dalina, tapi di ininya atas nama Rian Sunardi. Ibu Mas Dalina dari SMAN 1 Talang Ubi. SMA 5. Oh, SMAN 5 Talang Ubi. Silakan, Bu. Baik, Pak. Untuk pengaplikasian pendidikan anti korupsi, kalau selama ini kan hanya di materi PPKN. Kalau misal mau kita aplikasikan ke seluruh mata pelajaran, itu contoh realnya seperti apa, Pak? Oke. Ada lagi, Bu Mas Dalina? Sudah, Pak. Terima kasih. Itu aja ya. Baik, Pak Muslim, silahkan. Atau Pak Parmin jika masih ada mungkin memberikan contoh-contoh ketika menyusun pergub berdasarkan hasil kaji terap yang telah dilaksanakan, mungkin ada masukan contoh real di mata pelajaran selain PKN. Ini apa namanya? Kalau kami mungkin ketika melihat ada di materi kewirausahaan, tentu ketika dalam berwirausaha kita menerapkan prinsip-prinsip integritas sebagai asas anti korupsi. Misalnya dari bisa menambahkan Pak Anang jawab yang Ibu. Siap, lanjut. Dari ya, Bu Mas Dalina dari SMA 5 Talang Ubi. Iya, bisa jawab yang Ibu, Pak, dari Pak Junaidi. Boleh. Ya, silakan. Dari Negeri 1 Ramudangku gini Pak. Ya, kalau misalnya gini Bu, jadi sebetulnya pelajaran anti korupsi itu bisa grafik. Misalnya tentang perhotelan misalnya ini kan. Ya. Nah, kan lain-lain. Oh. Jangan sampai lo misalnya mengambil barang-barang tersebut gitu. Jadi sebetulnya berkata Pak Muslim dan Pak Tikan itu gitu. Ya, kita misalnya ketemu dengan wisatawan, kita menjadi pemandu wisata, misalnya mengajak wisatawan jalan-jalan dengan mobil. Nanti misalnya ya kita kamu lakukan. Nah, di situ kita bisa menilai kejujuran siswa. Itu jadi menurut saya bisa diintegrasikan pada semua mata pelajaran, apalagi akuntansi, teknik komputer jaringan, mata pelajaran bahasa Indonesia itu bisa Pak. Jadi diintegrasikan, bukan berarti ada materi khusus, tetapi kita soft skill-nya, jadi hard skill dan soft skill itu sejalan ketika kita berada di dalam kelas. Demikianlah Pak Junaidi dari SMP. Pak Anang izinkan saya share screen lagi. Boleh, siap share screen sekarang Pak. Bu Erika di setel, Bu
Erika, Pak Ya ini Haji Muslim supaya sudah. bisa. Ini Sudah coba saya screen, Pak. antara lain, saya sengaja tidak memaparkan seluruh anti korupsi itu antara lain jujur, peduli, mandiri, dan disiplin. Karena dalam semua mata pelajaran kita tanamkan bahwa kalau saat mengenalkan, kemudian disiplin, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, antara disiplin. Nilai-nilai ini jadi apapun sangat diperlukan. Peduli pada melihat sesuatu yang tidak benar, dia akan melakukan tindakan sesuai dengan kemampuannya, itu juga adalah bagian dari nilai-nilai anti korupsi. Seperti yang dipetegas oleh Pak Parmin tadi dan Pak Junaidi tadi sudah memahami bahwa jangan ini jadi menambah beban, tapi hanya mempertegas. Sesungguhnya saya yakini semua guru selama ini guru sudah menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini, hanya belum menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Misalnya kalau ada peserta didiknya yang nyontek, ditegur, tidak boleh, lalu dinasihati. Dan mestinya tidak hanya sebatas ditegur atau lebih dimarahi, tapi harus kita pahamkan mengapa kita harus menjawab dengan kemampuan sendiri, berusaha sendiri pada saat ini. Pada saat menyelesaikan soal ujian tidak dibutuhkan kolaborasi, tapi dibutuhkan pekerjaan sendiri tanpa orang lain. Itu. Jadi kadarnya sedikit-sedikit saja, jangan jadi beban. Kalau PPKN misalnya ada 2 hari ini menanamkan nilai kejujuran, bahasa Indonesia menanamkan nilai kejujuran, mata pelajaran yang sehingga tertanamlah kesadaran bahwa pada peserta didik itu bahwa sesungguhnya hidup ini tidak bisa berpaling, harus jujur. Semua guru berkeroyokan, dalam bahasa saya kerjasama, menanamkan nilai kepedulian, mandiri, disiplin, artinya membangun integritas. Jadi anak itu tidak ada celah bahwa sebenarnya boleh kita tidak semuanya. Jadi kerjasama. Nilai-nilai ini harus kita bangun yang sama, bukan hanya guru PPKN. Kalau guru PPKN sendiri, kalah guru PPKN, nanti yang guru PPKN menuntut jujur, guru mata pelajaran yang lain tidak mempedulikan aspek kejujuran itu. Itu Pak Junaidi dan Pak Bu Marlina ya tadi. Ya, Pak Junaidi terima kasih tadi sudah diawali menjawab. Ya. Pak Anang terima kasih. Mohon izin Pak Anang. Lanjut silakan yang lain. Mohon izin Pak Anang untuk bicara. Siap. Boleh. Pak Rukanto. Oh iya, suaranya saya ciren tuh. Pak Rukanto, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rukanto. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berbicara tentang pendidikan anti korupsi, saya berpendapat bahwa kepala sekolah dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah harus menjadi contoh. Nah, mungkin kalau contoh kedisiplinan, mungkin di Palembang tidak terlalu bermasalah, Pak, karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah relatif dekat dibandingkan dengan kami yang di kabupaten ya. Ada guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Ranto Bayur itu di Sungai Selinca sana, Pak, tinggalnya. Jauh sekali. Iya, ya. iya. Tetapi kami tetap berusaha untuk menjadi contoh bagi peserta didik kami untuk datang tepat waktu. Karena dari situlah mulainya penanaman disiplin itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita menjadi role model atau contoh kegiatan pendidikan anti korupsi, ada hal baik yang pernah saya terapkan ketika saya mengajar di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3. Walaupun pada waktu itu saya menjadi wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, berlanjut jadi kepala sekolah di situ, Pak. Kalau ada peserta didik yang menemukan
uang atau barang yang bukan miliknya diumumkan oleh guru piket bahwa misalnya telah ditemukan sejumlah uang dengan jumlah yang sangat signifikan. Bagi yang merasa kehilangan, harap menghubungi guru piket. Nah, itu secara terus-menerus dilakukan, Pak. Nah, itu saya kira juga merupakan contoh pendidikan anti korupsi. Itu bahkan berdampak terhadap seluruh siswa, kan. Nah, kemudian hal lain di sekolah yang sangat penting menurut saya adalah transparansi berbagai hal, ya. Transparansi berbagai hal, mulai dari penilaian, mulai dari masalah keuangan, itu juga penting. Jangan kita menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, tetapi hal-hal seperti itu tidak kita lakukan di sekolah. Nah, itu pasti upaya yang kita lakukan akan kontraproduktif. Saya kira itu yang merupakan saran maupun pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Anang, mohon izin Pak Anang. Ya, silakan lanjut. Terima kasih Pak Rukanto, mantap sekali Pak. Guru Sama-sama, Pak. adalah digugu dan ditiru Pak ya. Siap. Pak Iya. Anang, Oke, Pak Anang, lanjut. mohon izin untuk bicara. Lanjut. Saya Ahmad Zaki, Pak. Iya, Pak Ahmad Zaki lanjut. Ya, mungkin kalau saya lebih cenderung walaupun saya bukan basic agama, tapi saya tenaga matematis. Iya. Matematika, dan Pak Parmin tahu itu, bahwa kecenderungan untuk bisa menerapkan pembelajaran seperti ini, anti korupsi, itu bertolak dari kejujuran, dan kejujuran itu ditimbulkan kalau kita mendalamkan agama kepada diri kita. Iya. Itu yang paling utama. Jadi alangkah baiknya seluruh aparatur negara, aparatur yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru, nuansanya pun juga dalam kehidupan sehari-hari membiasakan diri dalam unsur keagamaan, seperti selalu berkata jujur. Kemudian peduli terhadap ketidakdisiplinan anak. Ini biasanya anak yang tidak disiplin itu hanya segelintir orang, segelintir guru saja yang menjalankan tugas dan pokoknya. Padahal itu mereka tidak jujur, tapi bukan mengajar. Nah, ini saja sudah satu contoh bahwa mereka tidak menjalankan itu. Oleh karena itu, nuansa keagamaan timbulkan dululah di dalam sekolah. Sebab ayatul munafikun salasah, di antaranya berkata bohong, tidak amanat. Itu yang harus diberikan pendalaman kepada siswa, bukan hanya di pelajaran PPKN, di seluruh pelajaran juga bisa diberdayakan kepada seluruh guru untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, mantap. Ini direkam Pak Anang ya? Ya, nanti di-share rekamnya. Jadi untuk pendidikan anti korupsi religius ya, kita sudah ada Indralaya Utara, Gelombang ya. Izin Pak. Pembiasaan misalnya dulu atau ngaji bersama ketika sudah tidak pandemi lagi, atau mungkin ada 5 menit 10 menit mengaji sebelum jam pelajaran, Pembiasaan atau itu. mungkin ya tadi pembiasaan hal baik yang dapat kita laksanakan secara konsisten, kontinu, dan tentunya dengan komitmen bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan berbicara yang ingin berbicara. Izin Pak. Izin SMA Negeri 1 Pak. SMA Negeri 1 silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita sekedar sharing bahwa lalu konteks kita hari ini bicara mengenai pendidikan anti korupsi. Sebenarnya pendidikan anti korupsi itu sebenarnya
gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, Ya. dimulai dari lingkungan sekolah, karena sekolah adalah lembaga pendidikan yang merupakan rumah kedua bagi anak didik dalam membentuk pembiasaan dan selanjutnya menjadi karakter. Jadi dalam konteks ini, kalau kita di sekolah, kita pastinya ada pertama pembiasaan Bapak Ibu. Yang kedua pastinya ada kita punya program-program, sehingga program-program yang reguler itu pastinya akan mengarah kepada pembiasaan dan merupakan satu kesatuan dari pendidikan anti korupsi yang kita laksanakan di sekolah. Sebagai contoh, kalau tadi anak datang lalu guru dengan budaya senyum, sapa, salam, sopan dan santun itu lalu menegur siswa dimulai dari pakaian dan lain sebagainya, itu sudah menunjukkan mengarah kepada pendidikan dia untuk mengikuti komitmen dalam peraturan sekolah. Itu dimulai dari awal. Lalu kita biasakan dia dengan pengajian pagi, dengan pembiasaan pagi dan lain sebagainya, itu sudah kita bentuk karakternya. Dengan harapan terbentuklah anak-anak yang atau generasi muda yang kuat dalam bentuk akhlakul karimahnya. Jadi itu dulu. Jadi setelah itu karena sudah akhirnya terbiasa dengan pembentukan karakter tersebut, lambat laun lalu pada pembiasaan di sekolah atau misalnya di dalam program reguler, misalnya pada saat ulangan maka dia akan jujur begitu, dan pada saat ulangan juga dia tidak akan bekerja sama, atau misalnya kalau dia melaksanakan suatu program yang di sekolah lalu disuruh membuat laporan, pastinya laporan pelaksanaan itu merupakan salah satu bentuk dari program pendidikan anti korupsi, di mana di situ dia harus menuangkan segala sesuatunya dengan jujur dan apa adanya. Walaupun kita katakan bahwa dalam pendidikan anti korupsi pastinya dalam segala sesuatu kita selipkan mengenai konteks dalam pembelajaran begitu Pak. Jadi tidak hanya berupa materi, pastinya kita sesuaikan dengan kondisi sekolah dan kita lakukan keseharian. Sehingga dan juga dipegang prinsip bahwa di dalam pendidikan anti korupsi itu kita harus menjadi contoh, sehingga dari contoh tersebut anak-anak menjadi tidak kehilangan figur begitu. Jadi dari pembiasaan kegiatan pagi, pembiasaan sekolah, lalu dengan program-program reguler kita akan membentuk generasi yang nanti ke depan walaupun dia hidup di dalam suatu masyarakat yang mohon maaf notabene misalnya lingkungannya akan membawa dia ke korupsi, tetapi dia mempunyai basic yang kuat untuk tetap pada pendiriannya atau diri yang sudah terbentuk sebagai hasil dari pendidikan anti korupsi di sekolahnya. Terima kasih. Itu saja sedikit. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Muslim. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu penjelasannya. Figur ya, intinya figur harus tetap dihidupkan, sosok figur tadi. Pembiasaan Pak, pembiasaan dulu baru nanti akan terbentuk figur. Siap. Terima kasih Bu. Oke, silakan lanjut. Kalau Bu Nadra, Pak Anang. Bu Nadra, pengawas PPKN. Bu Nadra ya. Ya. Guru saya 2 penungkal bisa bicara Pak Anang. Oh, ya. Siap. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sharing sedikit aja. Saya mengenai kantin, tadi sudah bicara tentang pembelajaran anti korupsi. Saya mau membahas tentang kantin kejujuran. Karena saya pernah pengalaman itu membuka kantin kejujuran dulu 10 tahun yang lalu kan kita sekolah sudah menjalankan, sebagian besar sekolah sudah menjalankan program kantin kejujuran. Nah, ini saat ini kita akan mengembangkan kembali. Jadi masing-masing sekolah diharapkan itu memiliki kantin kejujuran. Di situ nanti posisi kantin bukan berarti posisi kantin yang berada di belakang, tetapi harus terlihat dari seluruh arah. Kan ini Zoom, baru mulai jam 2 inilah. Tabrakan suaranya, tolong di mute Bu Erika. Ibu Adir. Bu Binti itu. Bu Binti ya itu ya. Suara Kalau sudah bisa bicara Pak Anang. Iya, silakan tadi dari Ibu belum selesai bicara mungkin tadi kantin kejujuran terus. Ini kan salah satu yang akan kita programkan nanti kan adalah adanya kantin kejujuran. Saya kira kan sebagian besar sekolah sudah dulu, cuma sekarang kan mungkin tidak terlaksana kembali. Bangkrut mungkin kantin Ibu. Nah, sekarang kita mau galakkan kembali. Kemudian kita juga program. Iya.
Pak Anang, kalau saya ingin bertanya sama Pak Muslim tadi, Pak Anang. Siap. Sebentar, belum selesai. Jadi, Oh, belum selesai, Bu ya. Silakan Bu, lanjut dulu, selesaikan dulu, Bu. Jadi maksud Gantian, Pak saya, ya. kita programkan kembali masing-masing sekolah membuat kantin kejujuran yang posisinya itu terlihat dari seluruh arah. Jadi semua sekolah kita harapkan punya. Nanti ke depan mungkin kita akan ada satu program untuk mungkin akan adakan lomba kantin kejujuran. Di dalam kantin kejujuran itu nanti kita akan bikin slogan-slogan yang kira-kira yang membuat anak supaya mereka berlaku jujur. Kalau di pembelajaran itu kan teori, Pak. Tapi kalau kantin itu adalah tekniknya. Nah, itu nanti yang mau kita gerakkan dan kita gerakkan masing-masing sekolah supaya menyiapkan satu tempat untuk itu namanya labornya moral. Jadi laboratorium yang nanti terlaksana sesuai dengan praktek. Labor kejujuran. Ya, saya kira begitu. Kami sudah pernah dulu di SMA 15 itu pernah diberi dana dari KPK sebesar 5 juta di 12 tahun yang lalu. Itu bagus hasilnya, tapi sekarang sudah tutup juga. Nah, makanya sekarang kita mau mulai kembali, kita galakkan kembali setiap sekolah. Insya Allah diwajibkan untuk ada satu tempat sebagai labnya PKN. Saya kira begitu. Baik. Assalamualaikum Pak Anang dari SMK. Terima kasih Bu ya. Baik, cukup. terima kasih Bu. Sudah cukup Bu? Cukup ya, baik. Terima kasih poinnya sudah kita dapat. Mudah-mudahan dari SMK kejujuran bisa lebih lagi. Dari mana Pak? Negeri 2 Penungkal. Oke, dengan Pak siapa? Mutril Gandhi SHMPD, Pak. Oh iya, Pak Mutril Gandhi, silakan. Ini Pak, saya mau tanya sama Pak Muslim. Tadi kan saya amati dari jawaban rekan-rekan masalah bagaimana untuk membentukkan karakter di dalam anak untuk anti korupsi. Saya ingin menanyakan kepada Pak Muslim, fondasi dasar agar anak-anak kita tidak mudah goyang di dalam pelaksanaan anti korupsi. Fondasi untuk pembelajaran. Apa fondasi yang penting sekali yang kita tanamkan untuk anak, pada khususnya Pak Muslim, agar terciptanya anak-anak menjiwai anti korupsi. Kalau kita bicara tadi dari awal sampai akhir, itu masalah yang di luar dari dasarnya. Di praktek saya ingin dasar, biar Sumatera Selatan ini punya fondasi yang kuat di dalam pendidikan karakter anti korupsi di tingkat SMK maupun SMA, sehingga sekolah bisa menerapkan seluruhnya. Saya mohon bantu dari Pak Ustadz, apa kira-kira misalnya seperti ini, dasarnya kejujuran. Kemudian ada lagi ya Ibu yang bilang tadi, kedisiplinan. Ya, disiplin. Pembiasaan. Sekarang kita persamakan untuk menjadi fondasi di seluruh SMK dan SMA Sumatera Selatan ini, dasar dalam pembentuk karakter anak apa yang perlu kita lakukan sebagai di dalam pendidikan anti korupsi itu. Terima kasih Pak Alang. Kantin kejujuran salah satunya Pak. Contoh ya, itu contoh implementasinya Bu ya mungkin ya. Mungkin Pak Muslim bisa menjawab Pak. Terima kasih Pak Pak Mutri Gandhi. Ya Pak Mutri Gandhi, terima kasih Pak. Saya berpendapat secara pribadi sebenarnya dasar dari suatu pendidikan korupsi itu adalah nilai kejujuran. Agama kita juga mengatakan adalah kejujuran. Sebab bohong itu adalah induk dari semua dosa. Satu kali kita berbohong menuntut kita untuk terus berbohong, menutupi kebohongan-kebohongan kita tadi. Jadi sebenarnya kita menuntut kejujuran nilainya. Kalau yang disebut pembiasaan itu adalah teknik menanamkan segala nilai tadi. Jadi mulainya kita biasakan jujur. Jadi sesuatu yang berulang. Kalau kita mulai dari pikiran yang selalu berulang akan berimplementasi pada perkataan. Perkataan yang berulang akan berimplementasi pada perbuatan. Perbuatan yang berulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang berulang akan menjadi karakter. Karakter yang berulang jadi budaya. Nah, ketika sudah menjadi budaya, orang budaya jujur, saya katakan saya belum jujur mungkin, kadang-kadang masih berbohong juga. Orang itu kalau sudah jadi budaya jujur, dia tidak perlu diawasi kapanpun itu menjadi kebiasaannya. Dia jujur.
Jadi memang pondasinya kita harus jujur. Agama kita juga mengatakan kita harus jujur yang pertama kali. Malah dulu ada orang yang mau beragama Islam pada Rasul, syarat jangan banyak-banyak, kata Rasul sudah, yang penting kamu jangan bohong. Ya, jadi kita yang penting jangan bohong. Kalau tanya bapak tadi nyontek enggak, anak? Nah, dia kalau ingat jangan bohong, dia takut nanti mengatakan tidak nyontek atau dia tidak nyontek padahal nyontek. Jadi Pak Mutri, kalau secara pribadi dasar agama saya juga, agama kita mengatakan yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran itu yang pertama. Maka nanti kalau ditanya apakah dia peduli, apakah dia berbuat jujur, segala macam itu jujur ya tuh. Nah, tekniknya pembiasaan dan yang lain-lain itu melalui pembiasaan. Pembiasaannya bermacam ragam, melalui beragam untuk menuju itu di pembelajaran. Jadi kita harus membiasakan nilai kejujuran itu menjadi ruh utama anti korupsi itu pada semua lini kehidupan di sekolah. Ada lain karena itu bicara pendidikan di sekolah dulu, karena itu ada juga masyarakat. Semua guru mata pelajaran menuntut anak jujur, menuntut anak peduli, menuntut anak tanggung jawab, wujud integritasnya. Jadi nanti kalau semua kita, Pak Gandhi, dari semua mapel, semua guru yang ada di sekolah, atau bahkan bukan hanya guru, termasuk security, orang kantin juga menuntut kita jujur, dan termasuk kata Pak Dukanto tadi menjadi role-nya semua itu, maka jadi anak berpendapat bahwa sesungguhnya berbuat jujur itu adalah perbuatan yang benar. Jangan nanti kita Pak Mutri misalnya satu sekolah, Pak Gandhi menuntut anak jujur, saya bertoleransi. Nah itu anak nanti malah kalau banyak yang mentoleransi untuk tidak jujur, Bapak kalah jadi. Makanya dituntut, saya pahamkan tadi bahwa semua guru, semua warga sekolah dituntut untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu, Pak. Ya, pembiasaan tadi adalah tekniknya, teman. Terima kasih Pak Gandhi. Boleh saya simpulkan dikit Pak dari apa yang tangkap sampaikan tadi Pak? Boleh ya. Ini forum diskusi kita. Mudah-mudahan ini bisa masuk untuk seluruh Sumatera Selatan. Kalau saya lihat dari penjelasan Pak Muslim tadi, berarti yang pertama adalah mengatasi, menanamkan anti korupsi dengan anak. Yang pertama adalah kejujuran. Kalau boleh saya tambah, yang kedua itu menanamkan nilai-nilai butir-butir Pancasila dalam implementasi pembelajaran ekstrakurikuler dan pembelajaran dalam mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Jadi ada dua tempat kita untuk mengimplementasi kejujuran, kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila di dalam mata pelajaran dan mata pelajaran ekstrakurikuler. Terima kasih Pak Anang. Ya. Termasuk juga di keluarga Pak Gandhi, di keluarga juga. Ya, jadi anak-anak misalnya kalau kita suruh belanja, kita minimal dia suruh melaporkan dulu berapa kembaliannya duit. Kalaupun nanti akan kita kasihkan, dia jangan diam saja, belanjanya ngasihkan 10.000, belanja 5.000, dia tidak melapor, masih ada sisa 5.000. Mestinya kita tanya, nah di mana duit sisanya? Terserah nanti mau dikasihkan dengan anak. Ya, kadang-kadang itu konteks keluarga. Saya melihat dari konteks di dalam lingkungan sekolah, karena kita berada di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan keluarga, mereka bisa kita ajarkan kejujuran tadi. Jadi alhamdulillah kita pun mudah-mudahan ke depan seluruh sekolah bisa menerapkan kejujuran. Kemudian yang saya sampaikan tadi adalah menerapkan nilai-nilai butir Pancasila di dalam pelajaran dan ekstrakurikuler. Terima kasih Pak Anang. Baik, siap. Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik Bapak Ibu. Untuk lingkungan sekolah izin bertanya. Silakan lanjut. Ibu duluan tadi ya. Mau bertanya apa Bu? Ya, baik Pak. Saya Dharma Irawati dari SMA N1 Lempung Jaya. Ya, Bu Dharma. Gini Pak, sama ini kan sebenarnya kita sudah menerapkan yang semua tadi disampaikan mengenai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu kan ada di rapor penilaiannya itu ada di dalam nilai sikap. Ya, nilai sikap. Nilai sikap. Jadi selama ini kan kami menilainya sikapnya itu baik atau amat baik atau cukup. Jadi kalau cukup biasanya anak tidak naik kelas. Nah, dengan adanya pendidikan anti korupsi ini, apakah harus ada penilaian khusus berupa angka, aplikasinya di rapor bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya ada, tentu harus ditetapkan berapa. Tapi kalau menurut saya, dengan yang sudah kita lakukan selama ini, adanya nilai sikap di rapor ya semuanya,
Ya, untuk penilaian kejujuran terutama kan itu varian anak-anak itu saat mereka mengerjakan tugas, apakah mereka melihat punya kawan, mencontek punya kawan atau tidak, kan dari sana dilihatnya. Kalau sama persis ya berarti kan bisa jadi mereka mencontek gitu. Kalau dalam ulangan juga seperti itu. Jadi kami selama ini menilai kejujurannya dari situ, dari bagaimana cara mereka mengerjakan tugas-tugas atau ulangannya. Nah, untuk kedepannya apakah harus ada penilaian berupa angka khusus dari penilaian anti korupsi ini gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dharma. Rasanya sih tidak ada ya Pak Muslim tadi berpesan. Ya, tidak ada. Kita nilai tidak dalam penilaian kita ada 3 ranah. Ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Kalau keterampilan dan pengetahuan ada 3 macam nilai, angka skala 0 sampai 100, predikat dan deskripsi. Untuk sikap hanya 2, predikat dan deskripsi. Baik, terima kasih Pak Muslim. Bapak Ibu mengingatkan bahwa lingkungan sekolah adalah lingkungan yang idealis, yang kita harapkan tetap idealis meskipun lingkungan di luar sekolah mungkin sangat tidak idealis, cuman kita tetap berharap dijaga meskipun kadang ada yang mencibir, di sekolah diajarkan begini sampai rumah, sampai masyarakat, sampai kantor kok begitu gitu. Artinya sekolah itu teori saja, sebatas teori, sebatas retorika, sebatas, nah itu yang sama-sama harus kita memang pertahankan, bahwa jangan sampai sekolah ini ikut goyah karena lingkungan eksternal yang sangat tidak idealis ini. Pak Anang, boleh ngasih masukan Pak Anang? Boleh, silahkan Pak, lanjut. Iya, saya Junaidi dari SMK Negeri Rambang Dangku, Pak. Jadi kami sudah di SMK Negeri Rambang Dangku setelah offline ini, kami mulai sudah menerapkan pembelajaran anti korupsi ini berupa, jadi setiap mulai Oktober ini kami sudah membuat Pak semacam sertifikat kebaikan untuk siswa. Jadi akan kami bagi minggu depan. Jadi kami mulai menilai soft skill. Jadi selama ini kita sering sekali siswa berprestasi itu hanya dilihat dari angka-angka akademik, 6 bulan sekali nilai rapor, ranking. Nah, kami sudah mulai misalnya, kami sudah membuat 22 sertifikat dan akan dibagikan kepada anak setiap kelas siapapun dia. Misalnya ada anak yang bernama Randy, dia mendapatkan sertifikat sebagai usahawan muda. Jadi dia masih kelas 12, tetapi dia sudah mendirikan bengkel. Kemudian ada siswa yang kami nilai sangat sopan. Jadi dia sertifikat namanya bintang kelas. Jadi dalam sertifikat itu kami tulis bintang kelas dan ditulis bahwa anak ini adalah anak yang sangat sopan. Nah, ini tujuannya adalah untuk memotivasi siswa lain bahwa penghargaan itu benar-benar kami berikan, bukan hanya angka-angka atau misalnya kualitatif ya, tetapi dibacakan di depan umum di lapangan basket ya, namun tetap prokes. Jadi kami tetap menjaga jarak. Nah, itu begitu juga dengan guru, Pak. Kami sudah memberikan sertifikat dengan kinerja terbaik. Seperti kita tahu bahwa korupsi itu kan dalam segala aspek, kata Pak pengawas tadi, bahwa kita bisa menilai bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga dari segi waktu, bagaimana kinerja kita, bagaimana cara kita berdedikasi terhadap institusi. Jadi untuk yang guru sudah kami laksanakan, dan untuk siswa mulai bulan Oktober ini, Pak, rencana minggu depan akan kami bagikan, dan setiap bulan akan kami bagikan yang dinamakan sertifikat kebaikan, judulnya sertifikat bintang kelas. Demikianlah Pak Anang dari Pak Junaidi SMK Negeri 1 Rambang Dangku. Terima kasih. Siap, luar biasa Pak Edi Junaidi. Kalau perlu orang tuanya dipanggil Pak, disuruh berbicara di upacara. Betul Pak, betul. Ini. Jadi dia suruh menceritakan bagaimana sih Pak kok bisa punya anak yang sangat sopan ini gitu loh. Kok punya anak yang sangat jujur tuh apa tips-tipsnya untuk Iya, betul Pak Anang, betul. Itu kita videokan Pak, taruh di YouTube Pak. Pak Anang kan Pak, taruh di YouTube. Siapa? Ya, itu Pak Anang. Pak Anang. Ya. Kebijakan Pak Anies Baswedan waktu jadi menteri dulu memang kita tidak hanya memberi predikat pada anak yang secara akademis, tapi dari aspek non akademis seperti itu. Bagus Pak, best practice yang luar biasa Pak. Alhamdulillah. Lanjutkan Pak. Biasa. Halo,
Panang Siap, boleh. Pak. Nanti akan kami share, Pak. Nanti akan kami share di Facebook, di Instagram, dan di konten mungkin. Asal catatannya nanti Pak Jun, indikator-indikator supaya nanti yang dapat sertifikat itu memang dia menerimanya dengan bangga, yang belum menerima tidak mencibir dia yang dapat sertifikat itu. Betul, Pak. Pak. Ya, terima kasih Pak. Betul, betul. Boleh nambah Pak? Silakan yang lain. Ya, boleh. Panang boleh nambah? Boleh nambah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini tambahan saja. Saya dari SMA 2 Sungai Lilin. Saya sebagai guru agama Pak di SMA. Siap. Iya, lagi azan. Lanjut ya. Silakan, masih bisa terdengar. Mohon maaf nih sambil azan Bapak Ibu. Oh ya, mungkin yang paling fondasi dasar kejujuran itu Pak bukan 100% di sekolah. Salah satunya kejujuran itu diterapkan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Kalau dia sudah tamat di lingkungan kerja, nah di lingkungan keluarga itu sangat menentukan kehadiran siswa untuk sebuah kejujuran. Nah, kejujuran itu diterapkan adalah tidak kita ingkari dan tidak kita ragukan lagi adalah agama Pak, religius. Karena nilai-nilai agama itu ada nilai ihsan yang diawasi, yang dikontrol oleh Allah. Oleh maka itu, kalau siswa sekolah sudah menerapkan nilai-nilai agama, saya sepakat dengan Bapak tadi, bahwanya kalau sekolah sudah menerapkan nilai-nilai agama, contohnya melaksanakan sholat duha, ada pengajian, ada yasinan, ada ceramah-ceramah nilai agama. Di sekolah diterapkan, ada musola, ada masjid, sholat berjamaah di situ. Ada mereka sholat dulu. Maka yakinlah nilai-nilai kejujuran bisa diterapkan di media. Berani jujur hebat, misalnya pas masuk di gerbang, pas masuk di kelas, ada kata-kata jujur, maka mereka akan termotivasi dengan jujur itu tersebut. Maka kami dari sekolah, kami sendiri mengutamakan sekolah itu menerapkan nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf sambil azan Bapak Ibu tadi berbicaranya. Untuk kejujuran ini memang sangat bagus diterapkan ke peserta didik, akan lebih bagus lagi kalau diterapkan secara kolektif, kolegial, seperti keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat. Biasanya ada keputusan kolektif kolegial. Artinya kebersamaan, jangan hanya siswa yang dituntut untuk jujur. Tentu tadi ada yang sudah menyinggung guru sebagai figur yang harus ditiru, dan orang tua juga sebaiknya jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau orang yang setika tahu, pura-pura tidak tahu, kalau dia jujur, mampu, ngomonglah bahwa saya mampu dan saya akan menyumbang. Jangan pura-pura miskin bagi yang mampu, dan bagi yang miskin jangan pura-pura kaya. Nah itu mungkin dengan adanya keterbukaan, saling perusahaan punya, saya ini punya CSR dari perusahaan 100 juta, mau diapain? Nah, jujur dia, ayo sekolah apa yang kurang? Nah, itu alhamdulillah. Bagi yang tidak mampu, jangan pura-pura kaya, belaga mampu. Nah, saya ngomong aja tidak mampu, sehingga digratiskan dan bahkan dibantu fasilitasnya. Nah, itu kalau boleh sedikit. Lanjut. Masih ada waktu. Boleh. Saya mau bicara dari kita membuka, tapi kita itu adalah bagian dari untuk melihat kejujuran siswa. Dari kita membuka saja, tapi kita harus melihat perkembangannya. Contohnya begini,
Bayar sendiri dan mengambil kembalian sendiri. Nah, tapi gurunya bukan hanya sebatas itu aja. Gurunya harus melihat perkembangannya. Misal 1 minggu kita melihat bahwa berapa jumlah yang keluar, biaya keluar, kemudian masukannya. Nah, kelihatannya uang yang modal yang keluar dengan pemasukan itu berbeda. Kita umumkan, kita umum. Oh iya. Ya, jadi pada pengumuman acara dan sebagainya diumum belum, misalnya baru presentasi perolehannya baru berapa persen. Kemudian kita lihat kembali ke depannya. Di dalam minggu depan itu kita kemukakan anak-anak bahwa minggu ini Bapak sudah cek pemasukan dan pengeluaran, uangnya yang tidak sesuai masuk, berarti kita bisa melihat bahwa hasil pesan-pesan, slogan-slogan ke depan kita akan lihat. Kita katakan bahwa ada yang melihat. Siapa? Allah yang melihat. Kita membeli sesuatu tidak bayar. Siapa yang melihat? Allah. Padahal kita punya CCTV. Kita punya CCTV. Kalau misalnya sekolah punya CCTV itu akan lebih bagus lagi. Kita akan melihat siapa sih yang membeli tidak membayar. Itu kira-kira. Jadi kita bukan sekedar membuka warung kantin kejujuran saja, tapi kita harus melihat kelanjutannya, melihat bagaimana evaluasi. Jadi seorang harus mengevaluasi hasil pemasukan dari jualan daripada tindak lanjutnya ya. Dan minggu depan diumumkan kepada anak. Ya, diumumkan kepada anak. Nanti ke depan lama-lama kita akan lihat sosialisasi ini itu hasilnya nanti presentasinya lama-lama menurun. Itulah akan kita lihat kejujuran dari anak sekolah tersebut. Sudah membukakan saja, tapi kita harus melihat perkembangannya. Terima kasih. Ya, poinnya evaluasi dan tindak lanjut. Sip, mantap. Oke. Izin, Pak. Ya, baik. Masih ada lagi? Boleh. Boleh. Silakan. Ini kita sudah 1 jam lebih. Tidak terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiati dari SMA Negeri 4 Auku. Oke, siap Bu Jum. Banyak yang dibicarakan tentang kejujuran, peduli, mandiri, dan disiplin. Tapi perhatian itu kadang-kadang baru tertuju kepada anak didik. Belum kita menuju ke diri kita atau teman-teman kita guru, di mana kadang-kadang anak sudah berperilaku jujur karena ada sesuatu yang di belakang siswa tersebut, akhirnya kejujurannya tidak diterima oleh guru tersebut. Apa itu? Jadi misal dia sudah benar-benar melaksanakan tugasnya, mengerjakannya dengan sendiri, karena di situ mungkin di luar kebiasaan dia, akhirnya dia dianggap masih tidak mengerjakan tugas itu sendiri, masih dianggap diselesaikan oleh orang lain. Nah, dari di situ sebenarnya benar dari awal sudah ada karakter, ada pembiasaan, ada sebagainya. Tapi ada baiknya juga kita kupas tentang diri kita sebagai pendidik di sana. Iya. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang anak yang sudah berperilaku jujur dengan ada rasa tidak dipercaya sebagai orang yang sudah berperilaku jujur, akhirnya dia mengabaikan untuk tidak berlaku jujur. Nah, itu baru sebagai kalimat jujur. Belum yang namanya mandiri, belum nanti yang namanya peduli, belum ini. Karena kadang-kadang kita memandang sisi anak itu dari sisi kelemahan, bukan dari suatu perubahan. Nah, jadi ada baiknya juga kita para teman-teman guru maupun kepala sekolah untuk mengambil suatu keputusan atau menjadikan suatu sistem yang ada di sekolah itu yang berkeadilan antara siswa dan guru, itu punya hak dan kewajiban yang sama dan yang sama
dalam hal pendamaian. Saya terima kasih dapat info ini untuk mengintegrasikan ke mata pelajaran dan yang lainnya. Tapi yang belum kita sentuh dari sisi gurunya sendiri. Itu saja dari Pak Anang. Terima kasih. Ya, penekanan pada sistem ya, pada guru-guru harus dibuat mekanisme dan bersama-sama berkomitmen, Bu. Mungkin silahkan yang lain closing statement kalau masih ada Pak Parmin atau masih ada lagi? Pak Anang, sebelum ditutup izinkan saya share screen ini. Oh ya, silahkan. Oke. Baik, Bapak, tanya puisi hasrat untuk berubah. Aku bacakan, kalau memang yang tergugah oke, kalau tidak mudah-mudahan ini jadi penggelitik. Ketika aku masih muda dan bebas berhayal, aku bermimpi mengubah dunia. Lalu seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-citaku itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tak ada hasilnya. Ketika usiaku makin senja, dengan semangatku masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Tapi celakanya mereka pun tidak mau berubah. Dan kini sementara aku berbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba aku sadari. Andaikan yang pertama aku ubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Aku lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu aku bahkan bisa mengubah dunia. Ini sebagai balasan apresiasi untuk khusus Bu Jumiati tadi. Saya tersentak juga mulai dari kita guru mungkin ya peduli. Terima kasih. Ini jadi Pak Anang tampaknya kawan-kawan sekolah itu sudah beragam-ragam menyadukan implementasi ini. Kita tiru, bagi yang lain saling tiru. Itu yang kata saya tadi, keluar dari Zoom ini kita memperoleh banyak pengalaman yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Haji Muslim atas pencerahannya dan puisinya sangat bagus nih kata-katanya. Pak Parmin ada di ruang Zoom, masih ada? Iya, Mas. Oh siap Pak Parmin, mungkin mohon Pak closing statement Pak. Langsung kita tutup aja karena sudah 1 jam lebih. Biasanya sudah mulai konsentrasinya sudah mulai agak terpecah Pak. Ya. Siap. Jadi ini luar biasa. Saya yakin teman-teman masih ingin banyak memberi masukan, tapi dari yang ada paling tidak sudah memberi wawasan kepada kita bahwa sebenarnya sangat luas apa yang bisa kita lakukan. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal yang paling besar. Nah, untuk Ibu Bapak yang masih ingin memberikan masukan, tentu kami sangat membuka diri, baik Pak Muslim, Pak Haji Muslim, Mas Anang, dan teman-teman lain, untuk menerima masukan dari Ibu Bapak semua. Jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk memberikan informasi. Sekolah kami telah melakukan ini, sekolah kami akan melakukan ini. Untuk memperkaya bahan, kalau besok Pak Kadis memerlukan bantuan data atau informasi dari kita. Oke, Mas Anang, terima kasih banyak Ibu Bapak. Mohon maaf ya. Kita siap. Bagusnya memang tatap muka, terus berantem begitu, tapi ini gangguan sinyal juga luar biasa. Kepada seluruh narasumber, Mbak Nadra, dan Pak Haji Muslim, Mas Anang, Mbak Erika, sahabat-sahabat yang tadi memberikan masukan yang jauh-jauh. Terima kasih banyak, luar biasa. Siap. Alhamdulillah, Mas Anang cukup. Terima kasih, monggo. Cukup ya. Oke, siap. Siap Pak Parmin, terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian closing statement dari Pak Parmin, maka berakhirlah sudah kegiatan rapat koordinasi untuk persiapan pendidikan anti korupsi. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal dan berkelanjutan untuk tahap berikutnya. Kami akhiri, mohon maaf apabila banyak kekurangan, ada salah kata, ada yang tersinggung, mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Kalau ada semut di ladang, jangan numpang mandi, malu bintik orang. Muslim, ya. Sehat. Alhamdulillah, tolong doa. Mbak Dahril, terima kasih. Mbak Istri, monggo Mbak Istri. Pak Parmin, sukses. Terima kasih Mas Anang. Ya Mas, terima kasih banyak. Muslim, apa kabar? Sehat Pak Marwan Jawahari. Dari Belitung le Mas. Sehat ya, alhamdulillah ya. Bukan sekarang di Belitung. Assalamualaikum semuanya.
Waalaikumsalam Ya. Mas Sutarno. Oke ya. Pak Tarno tuh duduknya dekat dengan aku tadi. Lanjut. Cuma teladan itu Iya. Pak. Dia pindah, tetap SMA 3, cuman pindah lokasi dari Pegaralam. Pak Marwan pindah kemana? Pak Muslim ini. Dia Semendo gitu. Oh, kepala sekolah di Semendo ya. Pak Marwan deh yang disapa ya. Di organ teringat Pak Muslim. Ingat, penghuni organ, Bu Yulia. Ingat Pak Miss. Emren, Pak Marco. Bu Miss, oh dari SMA 1 Mesuji ya? Moreni Pak, SMK 1 Moreni. Oh, iya. Pak Muslim. Ya. Banyak alumni lorong ogan Pak Muslim. Ya, anggota PLO. Anggota PLO. Oh, Ilin. Ogan. Kabar ho. Sehat. Oke, permisi. Assalamualaikum. Alumni IP, Ibu Pro. Masih ingat Ibu Pro ya? Iya. Masih. Alhamdulillah. Oh, ada Kiai Anwar ini. Yang kediam Kiai Anwar ini. Kiai Anwar. Apa ngomong Bu Pro? Alang kediam yo. Baik ya. Ya, Pak yo. Assalamualaikum. Kita sholat dulu. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Kiai Muslim. Yo. Iya, sama-sama. Batu Rajo. Ya, makasih. Bu Pamit Nadra, juga. makasih. Bu Regina. Semuanya pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya izin. Waalaikumsalam. Saya juga permisi. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Pak Rukanto ya? Oh. Hemat, ya Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Kantor tuh videonya tidak dihidupkan. Siapa tuh? Mohon izin Malu aku. Guys. Isniati, apa kabar? Oh, baik. Oi. Oi, Dek. Jadi kembali. Ajak Nana, ini Nana. Hampir di sini, weh. Pak Tahir, kapan acara Pak Tahir? Nah, siapa nih? Wan, kapan acara? Nah, Komen, Tadi saya pamit. Kemarin kita. Pak Tahir malah kembali Pak Tahir. Pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Woi, kapan acara itu? Kapan-kapan ya? Tunggu. Kapan-kapan? Ariadi apa kabar? Mar. Halo. Assalamualaikum. Mbak Puginya pun di situ. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah ngajak lagi Pak Ridwan ini. Mana tadi Pak Parmin pakai baju putih tak uang KPK tadi. Mbak Mariati, pulang biasa. Weh, alumni, Mbak Pungki ngapa di tempat Pak Ridwan? Bukan ngapa Pak Pungki di tempat Pak Ridwan itu. Tempat Pak Ridwan itu Bu Pungki. Dia di SMA 13 itu. Nah, janjian. Dia alumni 13 dia, udah ngajak lagi gitu dia. Bukan, rombongan Mas Parmin di SMA 17. Kepala sekolahnya lari ke 13. Nah. Lari. Oke, pamit. Assalamualaikum. Oke, bye. Saya itu piano. Oke.